Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Halo guys, jumpa lagi sama aku Anda. Kita lanjut lagi ya guys belajar online-nya. Nah, yang udah aku upload di playlist belajar bahasa Hongkong itu udah ada 2 video. Yang pertama adalah halaman 1 dan yang kedua adalah halaman 2. Yang aku bahas sekarang adalah halaman 3 guys. Nah, kalau kalian misalkan heran, kenapa sih uploadnya kok videonya sedikit-sedikit kata-katanya gitu ya? Kenapa? Karena kalau misalkan aku upload sekalian banyak katanya gitu ya, arti-artinya, itu aku tidak menyarankan. Karena apa? Kalian itu nanti kalau misalkan yang awal-awalnya nanti ingat karena masih awal gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian menghafal yang berikutnya, itu yang awal itu udah lupa guys. Karena apa? Kebanyakan. Nah, aku uploadnya itu per halaman gitu ya, karena dikit-dikit itu lebih cepet nyantolnya di otak kita gitu ya guys. Nah, halaman 3 ini membahas tentang pertanyaan gitu ya guys. Langsung saja aku tampilin di sini. Nah, kalian lihat di sini ya, karena aku lihat di buku. Pertanyaan sendiri atau tanya itu koi ya guys, atau permisi gitu ya. Kalau misalkan kita mau nanya ke orang, dianjurkan untuk bilang permisi dulu ya guys, koi. Nah, baru kalimat tanyanya kalian sebutin. Kalau misalkan kalian nanya ini nggak bilang koi gitu tuh, di sini tuh nggak sopan guys. Nah, permisi untuk tanya gitu ya, koi. Koi. Ada yao. Yao. Tidak ada mau. Mau. Ada tidak yao mau. Yao mau gitu ya. Yao mau. Ya. Hai. Bukan hai. Hai ya. Misalkan kalau ada seseorang nanya ke kalian terus bukan kalian gitu kan, bukan haya gitu ya. Tidak mudah bukan mau you. Tidak mau you. Jadi tinggal kita gabungin aja. Kalau itu tidak, mau itu you, tidak mau ya you gitu ya guys. Boleh tak atau hoi. Tidak boleh tak atau hoi. Boleh tidak. Nah, ini pertanyaan boleh tidak. Berarti kan kalau tidak boleh itu kan tak atau hoi. Nah, kalau misalkan kita balik boleh tidak, tak ta gitu ya. Suka chung yi. Nah, tulisannya kan chung yi, tapi bacanya chung yi. Tidak suka chung yi. Suka tidak chung yi ya. Chung yi. Chung yi ya. Biasanya kalau pertanyaan seperti itu tuh belakangnya ditambahin a gitu ya. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung, tapi lagatnya gitu ya. Orang sini tuh kayak gitu guys. Senang hoisam atau happy hoisam gitu ya. Mengerti meng. Tidak mengerti emeng. Tahu, kamu tahu ci, leci, ci. Tidak tahu ci. Ada masalah yauman thai.
Nah, seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, D itu dibacanya setengah TH ya guys. Tidak ada masalah, mau mantai. Ingat ya, yao itu ada, mau itu tidak ada. Jadi kalau misalkan ada masalah, yao mantai. Mantai itu masalah. Tidak ada masalah, mau mantai. Gitu ya guys. Nah, tadi udah aku bilang ya guys, kenapa aku kasih kata-katanya dan artinya itu dikit-dikit. Jadi itu kalau pengalaman aku di PT, kalau misalkan kita sehari ngafalin 2 halaman, 3 halaman, itu waktu kita maju prakteknya, kita itu dikasih jempol plus guys. Karena apa? Kita cepet. Nah, pribadinya kalau ada praktek menyusun kata, itu kita kewalahan karena apa? Udah kebanyakan yang awal-awal itu, jadi hafalan berikutnya itu yang baru hafal, yang lama itu kita lupa lagi guys. Nah, jadi itu pengalaman aku hafalin aja satu halaman, nggak apa-apa dikit-dikit, yang penting itu di otak itu kita ingat kapanpun dan dimanapun itu selalu ingat. Ya misalkan kalau misalkan kita masak nih, bumbunya ini. Nah, kalau misalkan kalau kita ngafalin dulu yang banyak duluan gitu, oh resep A ini, resep B ini, resep C ini. Coba kalau ada resep baru, kita pasti yang lama kewalahan karena apa? Udah ke pause sama yang baru guys. Nah, jadi ya gitu, kita ngafalinnya pelan-pelan aja. Yang penting kita itu nyantol di otak kita kapanpun dan dimanapun. Nggak apa-apa dikit-dikit, nggak apa-apa kalau misalkan ada temen yang ngatain, ih kamu kok lambat banget sih hafalnya dikit-dikit. Kita main trik aja guys. Kalau misalkan trik dia sehari 5 halaman, wah itu pasti nilai plus-plusnya banyak banget. Tapi kalau misalkan disuruh nyusun kata itu pasti kewalahan karena aduh, takutnya ketuker guys, karena bahasa di sini itu bahasa dasar di Hong Kong itu satu kata itu ada beberapa arti dan beberapa ejaan guys. Jadi kalian harus hati-hati. Gak apa-apa kalian lambat, gak apa-apa pelan-pelan, dikit-dikit gak apa-apa, yang penting kalian hafal guys. Nah, untuk halaman 3-nya sekian dulu ya guys. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau kalian mau screenshot atau kalian salin di buku, silahkan. Dan kalau misalkan kalian masih bingung ejaannya, kalian bisa ulang dari awal cara mengejanya ya guys. Dan jangan lupa tinggalin like-nya guys. Bantu aku like, komen, dan subscribe kalau yang belum subscribe, karena itu gratis guys. Dan bantu aku share juga buat bantu channel aku berkembang ya guys. Oke, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dah.